Halo, ini kalau kita lihat materi-materi yang Anda kumpulkan ya, artikel, riset, catatan, kayaknya ada satu pertanyaan dasar banget nih. Sebenarnya semua di sekitar kita ini terbuat dari apa sih? Mulai dari ya gadget yang Anda pegang sekarang, sampai bintang yang jauh di sana itu. Nah, hari ini kita bakal coba bedah nih fondasi fisikanya, materi. Kita urai bareng-bareng dari sumber-sumber Anda ini, gimana sih materi itu tersusun, perilakunya gimana? Siap ya? Siap. Fisika itu kan ya seperti sering disebut di bacaan Anda, fokusnya menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, bukan mengapa. Dan intinya ya materi itu, segala sesuatu yang punya massa, menempati ruang, bisa kita rasain lah. Ada satu konsep penting nih dari sumber Anda, hukum kekekalan itu. Materi nggak bisa diciptain, nggak bisa dimusnahin, cuma berubah bentuk aja. Betul, betul. Kayak bensin dibakar jadi gas buang gitu ya. Oke deh. Kalau gitu mari kita gali lebih dalam nih dari sumber Anda. Unit pembangun materi yang paling dasar itu apa jadinya? Nah, semua materi, ini dasar banget di fisika ya, tersusun dari atom. Itu unit terkecil yang masih punya sifat khas elemen kimia tertentu. Ada 100 lebih lah jenis elemen yang kita tahu sekarang. Dan atom ini kan bukan cuma gumpalan padat gitu aja ya. Catatan Anda nyebutin ada bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Tepat sekali. Jadi di pusat atom itu ada inti, namanya nukleus. Isinya ada proton yang muatannya positif, sama neutron yang netral. Terus di sekeliling inti ini ada elektron, muatannya negatif. Dia gerak di lapisan-lapisan energi, kita sebutnya kulit elektron. Nah, jumlah proton ini nih, yang Anda garis bawahi juga kan, ini jadi semacam KTP-nya elemen. Hidrogen itu protonnya 1, oksigen 8, tembaga itu 29. Oke. Jadi inti nentuin jenis elemennya. Tapi kayaknya nih, dari artikel-artikel material science yang Anda baca, justru perilaku elektron ini ya yang jadi bintang utamanya. Gimana ceritanya? Bener banget. Elektron ini nggak ngumpul sembarangan, tapi ngisi kulit-kulit tadi. Ada aturannya, kapasitasnya gitu. Kulit pertama itu maksimal cuma bisa 2 elektron. Yang kedua 8. Ketiga bisa sampai 18 dan seterusnya. Nah, yang paling krusial, ini banyak banget dibahas di sumber Anda, itu kulit terluar. Namanya kulit valensi. Jumlah elektron di kulit valensi ini yang nentuin hampir semua sifat kimia dan kelistrikan si atom. Jadi kulit valensi ini semacam penentu kepribadian atom gitu ya? Apa dia bakal gampang bergaul sama atom lain atau malah cenderung menyendiri? Bisa dibilang gitu, analogi yang pas. Kalau kulit valensinya penuh, kayak di gas mulia neon gitu, atomnya jadi stabil banget, susah bereaksi, makanya jadi isolator listrik yang bagus. Elektronnya itu terikat kuat banget, tapi kalau nggak penuh, nah atomnya jadi kayak pengen interaksi gitu. Bisa dengan cara berbagi elektron. Oh, membentuk ikatan ya? Iya, ikatan kovalen namanya. Jadilah molekul, kayak air H2O gitu kan. Atau kalau di logam kayak tembaga yang Anda catat, elektron valensinya itu bisa gerak cukup bebas antar atom. Nah, ini dia nih. Elektron bebas ini pasti yang jadi kunci konduktivitas listrik yang dibahas di salah satu riset Anda kan? Karena mereka bisa ngalir gitu. Arus listrik. Ini juga yang bedain antara senyawa, yang hasil ikatan kimia jadi sifat baru, sama campuran, yang cuma kecampur fisik aja, sifat aslinya masih ada. Dua konsep ini kan muncul juga di catatan Anda. Menarik. Lalu, ada satu istilah lagi nih dari sumber Anda yang kayaknya perlu kita urai. Isotop. Ini kayak versi lain dari elemen yang sama gitu? Betul. Isotop itu atom dari elemen yang sama. Artinya, jumlah proton dan elektronnya sama persis. Tapi jumlah neutron di intinya beda. Nah, karena neutron punya massa, artinya isotop itu punya massa atom yang beda-beda dikit. Sifat kimianya mirip banget karena elektronnya sama, tapi sifat fisiknya yang berhubungan sama massa bisa beda. Contoh paling gampang ya hidrogen. Ada protium, nggak punya neutron. Deuterium, 1 neutron. Terus tritium, 2 neutron. Ini sering banget muncul di buku teks Anda kan? Oke, jadi kita punya atom, bisa berikatan jadi molekul atau senyawa, terus ada varian isotopnya. Nah, gimana semua ini tampil di dunia nyata? Sumber Anda nyebutin beberapa wujud materi ya? Iya, umumnya kita kenal ada padat, cair, sama gas. Bedanya itu di tingkat energi sama kebebasan gerak partikelnya. Tapi sumber Anda, terutama yang nyerempet ke astronomi, juga nyebutin wujud keempat.
Plasma. Plasma itu intinya gas yang dipanaskan banget sampai elektronnya lepas dari atom. Jadi terionisasi gitu. Sangat konduktif jadinya. Dan ternyata ini wujud materi paling banyak loh di alam semesta. Di bintang-bintang itu isinya plasma. Perubahan antar wujud ya karena ada transfer energi, nambah atau ngurangin energi. Oh ya, satu lagi, soal reaksi kimia yang Anda catat. Ada juga yang namanya katalis. Itu zat yang bisa mempercepat reaksi, tapi dia sendiri nggak ikut berubah. Contohnya di campuran epoksi itu pakai katalis. Jadi, kalau kita rangkum ya dari semua sumber Anda ini, intinya itu ada di struktur atom. Khususnya elektron valensi itu tadi. Itu yang nentuin hampir segalanya. Gimana materi berikatan, gimana dia nganterin listrik, bahkan wujudnya gimana. Mulai dari atom, ikatan, wujud materi, sampai isotop, semuanya nyambung ya. Betul sekali. Pemahaman fundamental ini yang tersebar di berbagai catatan dan artikel Anda itu jadi dasar buat banyak banget bidang, dari material baru sampai energi. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau kita nanti makin jago ngontrol perilaku elektron di level atom ini, kayak yang diimpikan di beberapa riset futuristik Anda itu, kira-kira teknologi macam apa ya yang mungkin bisa lahir? Ini kan membuka pintu imajinasi banget ya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.